Buat adik-adik kalau mau membuat sesuatu janganlah minta pendapat terlalu banyak. Kedua, harus percaya diri. Ketiga, harus jujur. Keempat, emosional dikontrol. Itu yang paling penting. Nah, makanya kalau membuat usaha semakin banyak minta pendapat, semakin kacau lah pikiran kita. Swastiastu Sobat Aji, masih di Krisna Oleh-oleh Bali dan bersama Ade Yulia. Kali ini kita akan mengikuti Aji Krisna untuk memberikan motivasi lagi, tapi kali ini bersama generasi muda. Jadi akan ada forum komunikasi nih ya yang sedang melakukan suatu kegiatan dan ingin mengetahui nih bagaimana sih tips dan trik menjadi sosok Aji Krisna. Jadi di Forkom OSIS SMA SMK ini kita juga bisa melihat nih seperti apa sih ide-ide anak muda zaman sekarang dan kira-kira pertanyaannya akan ada yang unik atau menarik lainnya. Saksikan Krisna Oleh-oleh Bali, ciao. Tapi buat anak-anak milenial, buat Forkom Kota Denpasar, terus semangat, jangan patah semangat. Saatnya kita inovasi di masa pandemi ini. Karena kalau di masa pandemi tidak inovasi, saya yakin adik-adik akan ketinggalan ke depannya. Nah, saya harapkan di anak-anak di zaman masa pandemi ini, saya berharap kepada anak-anak milenial harus berinovasi. Nah, karena terbukti di masa pandemi ini banyak anak-anak muda yang berhasil malah di masa pandemi. Malah masa pandemi. Nah, contohnya seperti anaknya Ji, termasuk Ji juga. Ji itu di masa pandemi banyak inovasi produk-produk yang baru. Bayangkan di pandemi itu kurang lebih udah hampir 2 tahun. Udah hampir 2 tahun kurang lebih pandemi itu kita ada beberapa produk-produk yang kita inovasi di masa pandemi. Nah, kalau melihat dari perjalanan hidupnya Ji, perjalanan masa kecilnya Ji itu kan kelahiran dari Bali Utara, hanya tamatan S2, SD, SMP. Artinya yang sebegitu berat perjuangannya Ji dari nol sampai sekarang bisa seperti ini, itu tentunya prosesnya nggak mudah. Prosesnya itu sangat panjang. Ya, dari Singaraja merantau ke Denpasar, hanya tamatan S2, SD, SMP, akhirnya sampai di Denpasar kita jadi tukang cuci mobil. Dari tukang cuci mobil kurang lebih selama 2 tahun dan tinggal di pos security. Nah, di situ tanpa disuruh oleh siapapun, atau itu inisiatifnya Ji sendiri. Nah, selama Ji jadi tukang cuci mobil atas inisiatif sendiri, penghasilannya Ji 2.000 sampai 5.000 per hari. Dan Ji tinggalnya di pos security. Nah, bayangkan anak-anak milenial sekarang mau nggak tinggal dan tidur di pos security dengan beralaskan bantal bataku? Saya yakin nggak mau. Tapi di zamannya Ji itu berat sekali, karena orang tuanya Ji tanah aja nggak punya, apalagi rumah gitu. Akhirnya karena keterbatasan ekonomi orang tuanya Ji, akhirnya kita mau nggak mau akhirnya kabur meninggalkan kampung halaman. Akhirnya jadi tukang cuci lah pertama kali, tinggal di pos security Hotel Rani di Denpasar Sanur. Orang tua saya dulu boleh susah, dan orang tua saya dulu boleh susah, boleh miskin, tetapi buat anaknya nggak boleh seperti orang tuanya. Nah, sekarang kita buktikan bahwa orang tuanya dulu boleh sukses, tetapi anaknya sekarang harus bisa sukses dari orang tuanya. Wah, keren banget ya teman-teman, ceritanya Aji Krisna, dari Aji Krisna yang tidak membawa spesial pun uang ke Denpasar, hingga sekarang punya 32 lebih outlet nggak sih ya? Jadi total outlet sekarang 32 outlet, dan outlet yang terbaru yang kita bangun adalah mungkin Dek Dinda tahu, itu yang Krisna Bypass yang ada rooftop yang 4 lantai itu, termasuk ada Krisna. Paling besar itu nggih? Iya, ini kayak yang paling besar, dan sekarang itu gila itu tamunya per hari ini sampai 5.000, 7.000 per hari. Ini kan pandemi udah mulai turun kan, Covid udah mulai turun, kunjungan tamu yang ke Bali dari 2 bulan kemarin ini Krisna udah sangat penuh sekali. Wah, keren banget. Teman-teman nih bisa dicontoh Aji Krisna, semangatnya, kerja kerasnya, ulet tekun dari jam 7 sudah selesai kerja, tapi Aji Krisnanya masih belajar gitu. Oke, Aji Krisna ngomong-ngomong nih, kan sudah cerita awal bagaimana memulai usaha. Motivasi utama Aji nih dalam memulai suatu usaha tuh
Seperti apa, Ji? Nah, kalau Ji sendiri ya, selama Ji mampu membawahi kurang lebih 2.500 karyawan dengan 32 outlet. Dari dulu sampai sekarang Ji nggak pernah jaga jarak dengan karyawan, selalu kalau Ji ngasih tahu karyawan itu selalu dengan cara bekerja. Nah, itu udah kadang-kadang kesalahannya di perusahaan itu sering sekali ownernya terlalu jaga jarak dengan karyawan. Kalau Ji itu di perusahaan itu sama sekali Ji nggak ada jarak dengan karyawan. Itu yang pertama. Yang kedua, J tidak kalau J membuat sesuatu, kalau ekspansi atau membangun sesuatu nggak pernah minta pendapat terlalu banyak. Bahkan bila perlu J nggak pernah minta pendapat dengan siapapun. Berarti apapun yang J bangun, apapun yang J buat tergantung feeling dan tergantung feelingnya J. Kalau feelingnya J merasa nyaman, udahlah. Kita kerjakan, kita ekspansi gitu. Nah, makanya buat adik-adik kalau mau membuat sesuatu janganlah minta pendapat terlalu banyak. Kedua, harus percaya diri. Ketiga, harus jujur. Keempat, emosional dikontrol. Itu yang paling penting. Nah, makanya kalau membuat usaha semakin banyak minta pendapat, semakin kacau lah pikiran kita. Nah, buat adik-adik semuanya pokoknya tetap semangat. Kalau mau berbuat sesuatu, percaya sama diri sendiri. Percaya sama feeling, saya yakin. Dan jangan pernah merugikan orang lain. Itu. Terima kasih. Aji kan sekarang kan banyak banget nih di media-media, ada Atta Halilintar, ada chef ini, wah itu konglomerat semua. Itu menurut Aji relasi itu penting nggak sih dalam suatu usaha nih, Aji? Bisnis relasi sangat penting. Makanya kalau di Krishna sendiri ya, boleh ada Dinda boleh lihat, boleh cek. Di satu-satunya perusahaan yang tidak punya kantor, ownernya adalah Ji sendiri. Ji nggak punya kantor. Yang pertama itu. Satu-satunya perusahaan yang tidak punya marketing adalah di Krishna. Dari Cok Konveksi sampai sekarang di Krishna dan Cok Konveksi nggak ada marketing. Marketingnya adalah ownernya sendiri, Aji Krishna sendiri. Coba lihat, coba tanya di Dinda, ada nggak marketing Krishna? Nggak ada. Nah, marketingnya Krishna itu cukup semua ownernya. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya ya kita harus welcome pada siapapun, jangan pernah membedakan siapapun. Nah, kalau Ji itu nggak pernah membedakan siapapun, dari anak yang tidak mampu, anak-anak milenial, anak-anak ABG, artis, pejabat, presiden gitu. Nah, makanya kalau Ji kemanapun pergi, kalau Ji ketemu orang pertama welcome duluan daripada disapa duluan. Nah, itulah bedanya Ji dengan orang lain. Kalau Ji biasanya kalau kemanapun pergi Ji welcome. Artinya welcome dan lebih sifatnya jadi pelayan. Nah, makanya kalau adik mau berhasil ke depannya harus punya jiwa pelayan. Jangan jiwa dilayani gitu. Dengar-dengar tadi pertama-tama itu Aji ada bilang memunculkan inovasi baru di masa pandemi ini. Inovasinya itu seperti apa dan bagaimana sih cara Aji memunculkan ide itu? Karena kan yang seperti kita tahu masa pandemi ini sebenarnya terpuruk dan stuck aja gitu Ji, sampai di sini-sini aja gitu. Gimana nih Ji? Ya, terima kasih. Memang selama pandemi hampir 2 tahun kebanyakan orang mengeluh. Apapun yang kita buat, apapun yang kita produksi di masa pandemi mungkin ya nggak mungkin laku, nggak mungkin ada yang beli. Hilangkan pikiran-pikiran pesimis itu, adik-adik ya. Pikiran-pikiran pesimis itu hilangkan. Makanya banyak teman-teman saya, termasuk pengusaha juga, Ji Krishna, apapun yang kita buat di masa pandemi nggak mungkin bisa laku karena semua susah, nggak mungkin ada yang beli. Tapi Ji nggak ikut pikiran-pikiran teman-teman seperti itu. Malah Ji di masa pandemi itu karena stres, karena nggak ada kerjaan, karena karyawan yang dirumahkan 2.000 karyawan di masa pandemi itu, mau nggak mau Ji berkebun awalnya daripada diam di rumah, stres kan, biasa kita bekerja. Nah, kebetulan Ji orangnya kan orang lapangan, tidak bisa diam, dan 30 menit aja di rumah udah bosan. Makanya Ji orangnya orang bekerja. Begitu di masa pandemi, mau nggak mau, daripada saya diam, daripada saya boring, daripada saya stres, akhirnya saya memutuskan berkebun. Nah, setelah berkebun kita melibatkan kurang lebih 14 tim, kita berkebun nanam kacang. Setelah nanam kacang, ternyata proses kacang itu dari nanam sampai panennya itu butuh 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan kemudian ternyata panen kacangnya. Nah, setelah panen kacangnya saya mulai berpikir, ini hasil panennya kita jual kemana? Memang di saat pandemi jualan hasil panen kan susah. Tetapi setelah saya pikir-pikir, ini setelah panen hasil kacangnya hasil panennya saya jual kemana? Udah 50% saya sumbangkan. Yang 50% ya saya mau nggak mau saya harus produksi. Akhirnya saya memutuskan di bulan 9 itu saya memproduksi dari hasil panen itu menjadi kacang aji. Nah, setelah kita produksi jadi kacang aji buat packaging yang bagus, akhirnya kita pelan-pelan kita jualan di Krishna. Nah, itulah awal mulanya kita membuat sesuatu di masa pandemi itu adalah kacang aji.
kacang ajik. Nah, yang kedua, setelah itu kita buat pai susu ajik, setelah itu kita buat papia ajik, setelah itu kita buat pia kukus, setelah itu kita buat Bali banana crispy, dan yang kemarin yang kita baru launching adalah minyak ajik. Nah, di masa pandemi ini dalam waktu kurang lebih 2 tahun, Ji itu udah mempunyai 8 produk. Bayangkan. Iya, 8 produk. Kalau yang lain sama sekali nggak punya produk, malah bangkrut kan? Kalau Ji di masa pandemi malah bangkit, malah punya 8 produk. Nah, di situ begitu masa pandemi kita punya 8 produk. Nah, begitu kondisi sekarang pariwisata di Bali mulai dibuka, ininya kerannya untuk berkunjung ke Bali, otomatis Ji udah punya produk unggulan. Dan marginnya juga profitnya lebih banyak daripada kita membeli produk. Nah, makanya saya beruntung, saya bersyukur. Menurut saya pandemi itu membawa berkah buat Ji. Kenapa membawa berkah? Kalau nggak ada pandemi mungkin saya nggak inovasi. Karena pandemi lah saya berinovasi dan akhirnya punya 8 produk yang menghasilkan omset kurang lebih 1 bulan itu dari produk yang di masa pandemi yang kita buat itu kurang lebih 4 miliar. Gila nggak? Masa pandemi kita bisa menghasilkan dari inovasi produk itu bisa omset 1 bulan 4 miliar. Yang lainnya nggak ada. Iya, makanya buat adik-adik harus bisa. Pandemi ini harus bangkit. Oke Sobat Aji, jadi tadi kita sudah menyaksikan bagaimana Aji Krisna berbagi ilmu lagi untuk adik-adik kita yang ada di SMA dan juga SMK. Ji, gimana tadi melihat antusiasnya adik-adik? Ternyata pertanyaannya juga ini ya hebat-hebat ya Ji ya? Iya, adik-adik Porkom Kota Denpasar. Kurang lebih peserta 120. Dan tadi begitu banyak pertanyaan kita jawabnya kan santai. Dan ada beberapa 2 pertanyaan, yang satu pertanyaan yang pertama adalah dia untuk memasarkan lukisan, termasuk juga hak merek. Nah, di situ dia udah bantu, silakan bawa contoh lukisannya. Kalau bagus dan harganya bisa bersaing, dia bisa masuk jualan di Krisna. Itu yang pertama. Yang kedua, hak merek kita akan bantu untuk keperizinan gratis, nanti kita biayai. Padahal itu biayanya murah, boleh dikatakan gratis lah. Artinya karena sekarang peraturan pemerintah untuk perizinan semua tidak ada yang susah, semua dipermudahkan gitu. Nah, makanya di sini adik-adik Porkom Kota Denpasar kita kasih tahu. Yang kedua, kita melihat tadi kan ada peserta kurang lebih Porkom Kota Denpasar anak-anak muda itu 120. Kalau mau sekalian kita undang sekalian makan siang atau makan malam, sekalian bisa tatap muka tanya langsung di situ. Karena wajib kita sebagai pengusaha Bali, lokal Bali, membantu anak-anak muda milenial Bali. Wah, luar biasa Aji memang. Tapi kalau misalnya Sobat Aji nih pengen juga untuk ketemu Aji, gimana dong Ji caranya? Apalagi punya barang dagangan itu kan pengen diperlihatkan ke Aji. Bisa nggak sih sebenarnya Ji? Tadi Ji udah sampaikan, kalau mau ketemu Ji tidak akan pernah membatasi waktu. Nah, tentunya kan waktunya dari sekarang sampai tanggal 12 Desember itu kan kita padat. Nah, setelah tanggal 12 Desember kita akan silakan diagendakan, atur waktunya bagaimana caranya, jam ketemunya sama Ji gitu. Artinya Ji nggak pernah ada jarak dengan siapapun. Tentunya kan agenda dan kegiatan kita kan banyak sekali. Oke, kalau gitu motor sukses sama Aji. Setelah ini Aji masih banyak kegiatan lagi. Untuk Sobat Aji yang penasaran apa aja kegiatan Aji, tetap saksikan Krisna oleh Bali. Ada Yulia Nendra dan juga Dita pamit dan Aji Krisna pamit.